sama HRD-nya. Wamenaker Immanuel Ebenezer melakukan sidak di perusahaan Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta. Sidak dilakukan lantaran adanya laporan penahanan ijazah oleh perusahaan. Wamenaker langsung menemui para karyawan perusahaan dan bertanya terkait adanya dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Oh, nanti dipulangin Bu ya. Jangan saya sampai sidak kedua. Sidak kedua biasa ada proses hukum tuh. Baik, Pak. Penahanan langsung. Siap. Ya. Wamenaker juga mendapat laporan bahwa pesangon pegawai tidak diberikan sesuai aturan. Kedatangan Wamenaker diterima oleh pimpinan perusahaan. Pertama, hak-hak mereka terkait ijazah yang ditahan. Ijazah ditahan. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma ketenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Pihak perusahaan tidak mengelak atas laporan ini. Mereka mengaku terpaksa memotong pesangon lantaran kondisi perusahaan yang harus melakukan efisiensi. Namun perusahaan berjanji akan membayar penuh uang pesangon mantan pegawainya setelah kondisi perusahaan membaik. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto teken Perpres perlindungan terhadap jaksa. Presiden juga soroti banyaknya ancaman yang dialami aparat penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi menerbitkan surat edaran pelarangan penahanan ijazah pekerja. Bagi perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Surat edaran ini diterbitkan sebagai tanggapan Kementerian Ketenagakerjaan pasca maraknya aduan penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Surat edaran ini mengatur beberapa hal, di antaranya pemberi kerja dilarang mensyaratkan penahanan ijazah atau dokumen pribadi pekerja. Kemudian pemberi kerja dilarang menghalangi pekerja untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Para pekerja juga diminta untuk mencermati isi perjanjian kerja, terutama bila ada persyaratan penahanan ijazah. Bagi perusahaan yang melanggar akan ditindak tegas, mulai dari penyegelan perusahaan hingga diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Surat edaran nomor M/5/HK titik 04 titik 00 garis miring 5 Romawi garis miring 2025 tentang larangan penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela peresmian pembukaan dan pameran tahunan ke-49 Indonesia Petroleum Association di Tangerang, Banten. Presiden Prabowo menyampaikan perlunya penyederhanaan regulasi. Dirinya juga mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi. Menurutnya banyaknya regulasi yang ada menjadi salah satu faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Rubah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Kita ke informasi lain, pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kombiji sempat menuai kontroversi. Konsumen yang biasa belanja online dan gemar menggunakan promosi bebas ongkos kirim. Minat masyarakat untuk belanja online di marketplace atau e-commerce masih menunjukkan peningkatan seiring dengan kian canggihnya alat komunikasi. Berbagai kemudahan memilih barang yang disukai, kemudian tinggal klik dan menanti kiriman datang sudah menjadi realita kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang. Apalagi jika ada promo gratis ongkos kirim. Namun di balik promo gratis ongkos kirim ada beban yang harus ditanggung sejumlah pihak, seperti perusahaan dan pekerja jasa pengiriman. Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya untuk memberikan perlindungan dengan pemberlakuan peraturan menteri. Hingga yang cukup menghebohkan, ada pembatasan gratis ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Dari kita nih sebagai sisi konsumen kan biasanya kan paling enak memang klik yang gratis ongkir, tapi dari sisi pengusahanya mungkin itu bagian dari promosi. Kita juga sebagai regulator sini juga harus hadir untuk melindungi juga teman-teman yang menjadi kurir. Kadang-kadang promosi dijadikan satu sarana berlebihan untuk mengattract, tapi yang ya kita juga harus lindungi teman-teman jadi kurir. Kalau kita lihat teman-teman yang sekarang jadi mitra kurir di jalan kan banyak sekali yang mengeluhkan bahwa promo-promo itu kadang dibebankan juga kepada mereka. Nah, kita ingatkan kepada para penyelenggara untuk jangan melakukan itu gitu loh. Kita harus fair juga terhadap teman-teman yang bekerja gitu. Usai timbul kehebohan, Komdigi mengklarifikasi bahwa permen ini tidak mengatur atau membatasi promosi gratis yang dilakukan e-commerce, melainkan mengatur pemberian potongan harga ongkos kirim oleh perusahaan kurir. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Gratis ongkir dibatasi, benarkah rakyat merugi? Dan berikut sejumlah tanggapan warga. UMKM yang sifatnya masih UMKM, karena orang-orang jadi akan lebih mengurangi intensitasnya untuk membeli. Sebagai masyarakat ya rugi sih Kak, soalnya kan kita sering belanja tuh setiap hari. Ya nggak setiap hari sih, ya rugilah gratis ongkir dia. Pendapat pribadi sih rugi ya, karena kan biasanya kita belanja mikirnya karena ongkirnya murah ya belanja terus ya. Kalau kayak gitu sih jatuhnya jadi kayak agak males gitu kan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak barang impor ilegal di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Jutaan barang impor dari Cina tersebut kemudian disita karena dianggap merugikan industri lokal dan konsumen. NTB,
Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin sidak ratusan ribu barang impor ilegal asal Cina di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Barang-barang impor tersebut kebanyakan untuk keperluan rumah tangga, seperti pengisap debu, gunting, NCB listrik, hingga bor listrik. Barang-barang impor tersebut dianggap melanggar aturan dan tidak memenuhi persyaratan edar di Indonesia. Pengungkapan barang impor ini terungkap saat distributor memasarkannya lewat media sosial. Mendak menyampaikan sebanyak 1.687.000 produk impor berbagai jenis asal Cina dengan total nilai sekitar 18.853 juta rupiah ini disita pemerintah. Menteri Perdagangan juga meminta perusahaan pengimpor menarik barang-barang yang sudah beredar luas di pasaran. Nah, barang-barang ini yang diimpor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SPPT SNI atau yang telah habis masa berlakunya, tidak memiliki nomor pendaftaran barang atau NPB, tidak menggunakan label berbahasa Indonesia, tidak memiliki manual atau kartu garansi, tidak memiliki nomor registrasi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau K3L. Pemerintah akan terus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bisa merugikan atau mengakibatkan industri dalam negeri ini banyak yang tutup karena impor ilegal seperti ini, dan juga untuk melindungi para konsumen dari barang-barang yang tidak sesuai standar. Sidak barang impor ilegal ini sebagai upaya pemerintah melindungi konsumen serta menjaga produk dan pasar Indonesia dalam industri dalam negeri. Ratusan ribu barang impor ilegal yang disita ini akan diamankan di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan RI. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kementerian Keuangan mengangkat pensiunan TNI sebagai Dirjen Bea Cukai. Lantas apa tugasnya? Kita bahas usai jeda, jangan kemana-mana.